Baru lagi. Halo, Assalamualaikum Dan. Waalaikumsalam. Lagi di mana Dan? Di kantor Pak. Bisa di kantor sekarang? Bisa. Oke, saya tunggu Dan. Oke. Ya, oke. Lagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, sudah lagi Pak. Ada teman lain Dan? Masih di kantor Pak. Bisa hubungi dia sekarang? Bisa. Suruh dia ke kantor deh. Baik-baik di jalan Pak. Waalaikumsalam. Masuk. Duduk. Mana yang lain? Belum datang Kak. Hubungi lagi, suruh dia cepat. Iya. Baik semua toh? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak. Maaf sorry. Ini maksud saya itu hubungi kalian datang ke kantor secepatnya itu karena kebetulan saya baru terima data pasien baru. Itu namanya Lenardi, usianya 25 tahun. Dia katanya seorang tentara, dia baru pulang dari penugasannya di Aceh untuk dia amankan daerah sana atau misalnya lagi terjadi kerusuhan katanya. Dia katanya dibawa ke rumah sakit jiwa ini karena ada gangguan jiwa katanya menurut keluarganya, gitu. Iya, kenapa? Apa alasannya Pak Nardi bisa masuk rumah sakit Pak? Iya, kemarin kan di sini katanya keterangan keluarganya itu karena pasien ini pernah terlihat mengendap-endap sambil memegang gagang sapu di kursi, bahkan juga kan katanya mengendap-endap di lantai, gitu. Nah, cuman dia juga katanya sering menyendiri, katanya dia juga saking keasikan dengan kesendiriannya itu dia lupa makan, dia lupa mandi, begitu. Nah, dia juga kan katanya terlihat marah-marah. Juga terjadi kekerasan di rumah di Iya, keluarganya. iya, itu juga katanya kemarin keluarganya bilang kalau pernah katanya suatu malam dia pernah mengancam untuk semua seisi rumahnya itu, penghuni rumahnya itu untuk bersembunyi karena katanya akan datang mengintai. Makanya kalau keluarganya tidak sembunyi dia bakal mengancam menembak begitu. Pak, Ya. apakah pernah ini sudah termasuk pasien dengan Nah itu dia masalahnya. Saya undang kalian ke sini supaya kalian tindak lanjuti dia secepatnya, atau maksudnya, ya supaya kalian masukkan dia ke dalam kategori gangguan jiwa apa tidak, begitu. Pak, Iya. kapan kita bisa lakukan tindakan ini? Besok kalian bisa, karena dia sudah dalam masuk kategori gua. Tapi ngomong mana Isda, Oh, kebetulan tadi saya ketemu di jalan, dia mengatakan bahwa dia ada kesibukan gitu Pak. Oh ya sudah, kalau gitu besok suruh saja dia langsung tangani pasien ini. Oke. Mungkin kalian bisa pergi sekarang kalau siapa tahu masih ada kesibukan lain di luar, benar? Masih Pak? Oke. Terima kasih Pak. Oke. Sip. Oke. Nah. Apa ini kira? Assalamualaikum Pak, selamat pagi Pak. Pak, Ibu. Ini Pak. Assalamualaikum Pak, selamat pagi Pak. Pagi. Oke, Pak. Begini Pak, saya bisa dulu Pak. Oh ya. Pak, saya mahasiswa keperawatan dari Universitas Indonesia Timur Pak. Saya akan merawat Bapak selama beberapa hari ke depan bersama teman-teman saya. Iya Pak. Nama saya Lodi Motin dari Bimo Pak. Saya senang dipanggil Indra Pak. Bapak namanya siapa? Nardi. Senang dipanggil apa Pak Nardi? Nardi. Oh, Pak Nardi, oke. Pak Nardi, begini Pak, bagaimana perasaan Bapak hari ini Pak? Kurang lebihnya dalam hal bagaimana itu Pak?
bayangan-bayangan gang tentara yang selalu mengganggu. Oh, bayangan-bayangan. Bagaimana kalau kita berbincang-bincang tentang bayangan? Bagaimana kalau kita berbincang-bincang tentang bayangan itu, Pak? Iya, di mana lebih bagus kita berbincang-bincang, Pak? Di taman mungkin, di flyover, di pelabuhan, bandara? Oh, di sini saja, Pak. Berapa hari, Pak? Berapa menit, Pak? Berapa menit? 20, 30 menit. Oke, Pak. Kalau gitu langsung 20. 20 menit, Pak. Kalau gitu langsung saja, Pak. Apa yang apa Bapak sering melihat bayangan itu, Pak, tanpa ada wujud? Iya. Dan bayangannya itu apa yang dia lakukan, Pak? Siapa bayangan itu, Pak? Pak, Tentang kamu. Ini menembak. apa yang dilakukan bayangan itu, Pak? Apa yang dilakukan? Oh, dia mau menembak kita, dia mau menembak Bapak. Iya, menembak saya, terus saya akan menembak juga. Oh, gitu, Pak. Kapan Bapak sering melihat bayangan itu? Saat sendiri. Saat sendiri. Oh, saat sendiri, Pak. Terus berapa kali sehari bayangan itu muncul, Pak? Biasanya 3 kali. 3 kali. Ya, orang mau makan nih, Pak, nih. 3 kali makan sehari. Begini, Pak. Dalam situasi apa saja bayangan itu muncul? Saat sepi, Saat sunyi. sepi, sunyi, saat sendiri, Pak. Kalau saat gelap sering muncul juga, Pak. Kalau lagi dalam keadaan gelap, ruangan mungkin Iya. sering muncul. Terus bagaimana perasaan Bapak kalau tiba-tiba bayangan itu muncul? Apa langsung Melawan. melawan? Iya. Bapak mau melawan? Terus apa yang Bapak lakukan kalau Bapak mau melawan? Biasanya takut ada warga-warga. Apa yang Bapak mau lakukan kalau ada bayangan muncul? Melawan, menembak kembali. Tembak kembali. Apa dengan bayangan itu dengan Bapak mau melawan, bayangan itu pergi? Tidak pergi. Nah, begini, Pak. Bapak saya mengajarkan cara supaya bayangan-bayangan itu tidak datang lagi. Kan Bapak takut dengan bayangan-bayangan itu, kan Bapak selalu membayangkan kalau bayangan itu mengintai. Cuman kalau saya ajarkan cara supaya bayangan itu tidak datang lagi. Nah, Pak, ada yang Pak ngerti, ada yang Pak cara untuk mengajarkan bayangan-bayangan itu pergi. Pertama itu dengan cara menghardik bayangan itu. Apa, Pak? Dengan cara Hardi. yang kedua, Pak, dengan cara bercakap-cakap dengan orang lain kalau bayangan itu datang. Yang kedua apa tadi, Pak? Bercakap-cakap. Yang ketiga, Pak, itu dengan cara melakukan jadwal-jadwal kegiatan yang Bapak bisa lakukan yang sudah terjadwal. Apa tadi, Pak? Melakukan kegiatan terjadwal. Iya, itu, Pak. Dan yang terakhir itu Bapak sering minum obat secara teratur. Ya, Pak, nih. Nah, bagaimana kalau kita belajar satu cara dulu, Pak? Cara apa tadi? Cara pertama, Pak? Hardi. Iya, cara menghardik. Jadi, Pak, cara menghardik itu jika Bapak lihat bayangan-bayangan itu muncul, Bapak tinggal tutup mata. Bisa disimpan dulu begini, Pak, senjatanya. Ya. Jika Bapak lihat bayangan-bayangan itu muncul, Bapak tinggal tutup mata dan katakan, pergi kau, kau hanyalah bayangan palsu, kau tidak nyata. Bisa diulang, Pak? Bisa Bapak coba mungkin? Pergi kau hanyalah bayangan-bayangan palsu. Kau tidak nyata. Kau tidak nyata. Iya, begitu, Pak. Begitu terus diulang-ulang, Pak. Begitu terus. Coba Pergi kau hanyalah bayangan-bayangan palsu yang tidak nyata. Iya, bagus, Pak. Bagus. Begitu, Pak. Begitu, Pak. Bisa diperjelas lagi, Pak. Kasih keras mungkin. Pergi kau hanyalah bayangan-bayangan palsu yang tidak nyata. Begitu, Pak. Begitu. Bisa kita lebih lagi, Pak. Bagus. Bagaimana kalau bagaimana perasaan Bapak setelah Bapak diajarkan cara menghardik tadi saya pertama? Cukup baik. Ya, Pak, begini. Setelah ini, Pak, setelah saya beberapa waktu ke depan akan ada teman saya yang mengajarkan cara kedua, Pak. Cara kedua tadi apa, Pak? Bercakap-cakap. Iya, cara bercakap-cakap jika ada bayangan itu, ya, supaya pikiran Bapak tidak kosong. Ya, begitu, Pak. Mungkin sebentar itu ada perawat Doni yang akan mengajarkan Bapak. Ya, Pak, sebentar bisa ketemu di mana, Pak, sama Bapak Doni? Oh, di sini saja, Pak. Oh, iya, Pak. Mungkin Bapak tidak mau jalan-jalan keluar? Oh,
Oh tidak, oh sih saja. Oke Pak, mungkin terima kasih. Terus dipraktikkan seperti tadi tuh Pak, kasih ya Pak. Bagaimana tadi Pak? Pergi kau, kau hanyalah bayangan-bayangan palsu yang tidak nyata. Begitu Pak, oke Pak. Makasih Pak. Assalamualaikum Pak. Selamat pagi. Bapak. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Bapak. Saya dengan terang ini, Bapak. Siap. Jadi, coba Bapak duduk, boleh duduk. Bagaimana perasaan Bapak ini? Apakah Bapak sudah melakukan kegiatan yang kemarin diadakan? Sama sudah ada beberapa. Ya, teman yang kemarin, Bapak ingat Pak? Ya. Bagaimana Bapak? Apakah yang sudah mulai hilang atau masih muncul? Semakin sering muncul, semakin saya lawan Pak, semakin sering muncul juga Pak. Jadi, kedatangan saya di sini untuk mengajarkan Bapak cara yang kedua, dan Bapak, yaitu cara mengenalkan halusinasi dengan cara bercakap-cakap dengan orang lain ya Bapak. Mau di mana kita bicara Bapak? Di sini saja Pak, Mas. Berapa menit mau berbicara? Lama-lama masalahnya sebentar saya juga ada pelatihan Pak. Bapak latihan di mana Bapak? Saya biasa, saya sekarang di Aceh, sebentar dipanggil lagi. Sebenarnya ada apa saya kenapa diguru di sini? Saya sebentar mau dibawa, mau ada tentara kampung ini kita Pak. Jadi selama itu cuma halusinasi Bapak. Sebentar saya ajarkan cara ini untuk menghilangkan halusinasi itu. Oke Bapak, satu lagi. Nah, jadi caranya ketika Bapak melihat bayangan-bayangan itu dan ketika tidak. Pak, Tenang. Itu cuma halusinasi Bapak, oke? Sabar. Bisa ditarik di sini dulu. Wah, saya tarik dulu senjata. Ya. Boleh? hati-hati Pak. Ya, oke. Jadi caranya ketika Bapak melihat bayangan tersebut, Bapak langsung mengajak orang lain berbincang dengan Bapak. Contohnya ketika ada istri Bapak di rumah atau cuma melihat bayangan tersebut, Bapak teriak, Bu, saya mulai melihat bayangan ini, tolong berbincang dengan saya. Atau ada orang lain tuh, tolong saya mulai melihat bayangan ini. Saya ada lagi tentara kampung yang sedang Oh iya. Jadi Bapak teriak kepada siapa saja yang di sekeliling Bapak, tolong berbincang dengan saya sudah mulai melihat bayangan ini. Coba Bapak ulangi perkataan saya tadi, bisa? teriak, tolong Pak, tolong. Ya. Saya sudah mulai lihat bayangan, tolong bincang-bincang dengan saya. Begitu Bapak. Coba sekali lagi Bapak, ulangi lagi. Tolong Pak, saya sudah melihat bayangan itu Pak, serius Pak, jangan sembunyi Pak, serius Pak, tolong Pak, tentara gambar. Tidak Bapak, itu halusinasi Bapak. Nah, cara yang saya ajarkan ini untuk menghilangkan halusinasi Bapak ini. Jadi yang saya tadi ajarkan harus Bapak terapkan. Oke, ketika Bapak melihat bayangan tersebut, oke. Jadi sudah selesai Bapak. Selesai belum di. Bagaimana perasaan Bapak setelah kita melakukan? Jadi ketika Bapak melihat bayangan itu, Bapak teriak, seperti kita adakan, ya, supaya memang halusinasi Bapak itu akan hilang. Bagaimana kalau kita masukkan dalam diri kalian, Bapak? Jangan hanya aku Pak, latihan. Iya. Saya biasa latihan Pak. Tapi latihan ini beda, Bapak. Bukan menembak. Oke, Bapak. Bisa boleh? Jadi nanti ada teman saya perawat juga datang ke sini untuk mengajarkan Bapak cara ketiga untuk menghilangkan halusinasi Bapak. Ya. Apakah Bapak setuju? Mau di mana, Bapak? Tunggu Pak, saya
sembunyi Pak. Sembunyi Pak. Serius Pak. Tidak Bapak. Ada tindakan kamu Pak. Tidak Bapak. Itu cuma halusinasi Bapak. Serius Pak. Pak, Bapak tidak percaya saya Pak. Percaya. Tapi itu bukan itu. Pak. Bapak, itu cuma halusinasi Bapak, itu tidak nyata Bapak. Oke Bapak? Ya, jadi teman saya akan datang mengajarkan cara ketiga. Mau di sini bicara atau Di Bapak? sini saya Pak. Berapa jam? 20 menit saja. Jangan ya. Ya. Jadi mungkin suruh Bapak. Terima kasih ya Mas. Ya, jadi semuanya. Oke. Selamat siang. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabar Bapak? Pak, saya atas nama Maksira dari Keperawatan UI. Kan Bapak kemarin diajarkan oleh Bapak Doni, yaitu tentang bercakap-cakap ya Pak. Nah, saya ingin mengajarkan yaitu cara yang ketiga, yaitu melakukan kegiatan terjadwal. Bagaimana Pak? Mau di mana kita bicara Pak? Oh ya Pak. Baik. Terus berapa lama kita bicara Pak? Bagaimana kalau 30 menit atau 20 menit ke Pak? Oh, baik Pak. Pak, apa kegiatan Bapak sejak pagi? Pak? Oh ya Pak. Duduk. Terus setelah itu Pak, apa kegiatannya? Tidak ada. Oh iya Pak. Saya ingin mengajarkan yaitu cara membersihkan tempat tidur. Bagaimana Pak? Oke Pak. Terus saya ingin mengajarkan menyapu. Bagaimana Pak? Bagaimana Pak? Oke Pak. Baiklah, saya akan mengajar kamu Pak. Ayo. Pak, begini Pak. Cara membersihkan ini kotor ya Pak. Kita harus bersihkannya. Pak, lihat Pak. Atau bagaimana Pak kalau kita menyimpan tempat kuliah Pak, supaya Bapak bisa mengikuti cara membersihkan tempat tidur. Bagaimana Pak? Ya, simpan dulu ya Pak. Pak, simpan dulu ya. Nah, ya Pak, ini lihat saja caranya Pak. Lihat ya Pak. Pak, lipat, jangan lupa ya. Baik, kelihatan bersih. Setelah itu Pak, kalau Bapak mau tidur simpannya Pak. Nah, terus cara menyapu. Ini dulu tempatnya Pak. Simpannya Pak. Begini Pak, saya akan mengajarkan tentang cara menyapu Pak. Simpan dulu ya Pak. Begini ya Pak, supaya bisa tempat tidurnya. Begini Pak cara menyapu. Kalau ada sampah Pak pakai begini, kita sapu dulu. Sapu keluar, begini Pak ya. Kalau ada sapu begini Pak, ya betul Pak. Begini Pak, setelah itu dipungut, baru simpan tempat sampah ya Pak, supaya kelihatan bersih. Bagaimana Pak? Bisa. Coba Bapak lakukan. Begini Pak, kalau itu ada ya, setelah itu Pak, bagaimana lagi? Ya, simpan tempat sampah. Setelah itu bagaimana cara membersihkan tempat tidur? Ini kelihatan tempatnya Pak. Cara yang baik yang harus ya Pak. Ini jangan kayak gini Pak. Sudah ya Pak. Nah, bagus Pak. Bapak bisa lakukan. Pak, ini bisa duduk lagi Pak atau baring ke apakah? Pak, bagaimana dengan Bapak? Bisa bercakap-cakap dengan saya? Baik Pak. Saya akan memasukkan jadwal kegiatan Bapak.
jam 12 siang untuk mengajari Bapak cara minum obat. Bagaimana Pak? Oke Pak. Kalau gitu saya ambil obat dulu ya Pak untuk mengajarnya. Terima kasih, sampai jumpa Pak. Assalamualaikum. Selamat pagi Bapak. Boleh saya duduk? Ya. Perkenalkan Bapak, nama saya Ratna Aryani. Saya biasa dipanggil Ratna. Saya alumni Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia Timur. Saya perawat yang bertugas hari ini untuk merawat Bapak. Bagaimana perasaannya Bapak hari ini? Agak baik sedikit. Apakah Bapak masih melihat bayangan-bayangan? Ya, masih. Apakah Bapak sudah melakukan 3 cara yang telah dilatih? Ya, sudah. Bapak sudah minum obat pagi ini? Sudah. Sudah. Begini Bapak, saya akan melatihkan bagaimana cara Bapak minum obat. Bagaimana kalau kita mendiskusikannya selama 10 menit atau 20 menit. Kita mendiskusikannya di sini saja ya Bapak. Ya, 10 menit nih deh. 10 menit, baiklah. Baiklah Bapak. Apakah setelah Bapak minum obat itu bayangan-bayangan itu sering muncul atau sudah agak tidak ada nih? Masih sering muncul, kadang-kadang. Oh begitu ya Bapak. Kalau begitu Bapak duduk dulu Bapak duduk dulu. Begini Bapak, di sini saya ada 3 macam obat. Sebelumnya Bapak sudah tahu bagaimana cara mengonsumsi obat? Iya, sudah. Minum. Tidak Bapak, bukan begitu. Beginilah Bapak, yang ini toh yang warna orange, namanya CTZ. Minumnya itu 3 kali sehari. Jam 7 pagi 1 tablet, dan jam 1 siang 1 tablet, jam 7 malam 1 tablet. Kegunaannya ini untuk menghilangkan bayangan-bayangan atau suara-suara yang sering Bapak dengar. Terus yang warna putih ini namanya THP. Pemakaiannya sama juga 3 kali sehari. Kegunaannya itu untuk merilekskan pikiran. Terus yang warna hitam ini kegunaannya juga sama Bapak, 3 kali sehari. Ini juga untuk biar pikiran Bapak tenang. Ya, begini. Terus ini obat ke Bapak, tidak boleh Bapak campurkan dengan obat yang lain. Bapak harus benar-benar tahu mana obat Bapak, dan Bapak juga harus mengonsumsi obat ini dengan teratur biar Bapak cepat sembuh, supaya bayangan-bayangan itu tidak muncul lagi dalam pikirannya Bapak. Itu. Terus kalau ini obat habis, Bapak bisa memintanya di tempat dokter, perawat. Bapak diam dulu Bapak bisa minta di tempat dokter, perawat maupun keluarga. Terus yang tangani Bapak nanti selanjutnya itu setelah saya ada keluarga Bapak. Di situ juga keluarga Bapak bisa kasih tahu sama Bapak mengonsumsi obat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini Bapak. Apakah Bapak sudah mengerti tertib tadi cara minum obat? Sudah. Ya, alhamdulillah. Baiklah Bapak. Sekarang saya permisi untuk keluar dulu. Terima kasih Bapak. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Selamat pagi Ibu, Pak. Pagi. Bisa saya dulu? Silakan. Sini ya, saya adalah seorang nurse yang ditugaskan untuk merawat si bapak. Iya. Nama saya Saifuddin ya. Nama ibu siapa? Ibu Ratna. Oh, Ibu Ratna. Ibu istrinya dari si bapak. Iya, iya. Ibu pernah mengalami apa ya? Kendala-kendala apa yang waktu ibu merawat si bapak? Oh, baik. Sebelum saya bawa Bapak ke rumah sakit, saya merawat Bapak itu di rumah. Bapak itu sering mengalami termenung, diam-diam, bang itu sembarang dia ambil kayak sapu, dia jadikan senjata, baru dia bilang itu ada bayangan-bayangan, terus dia bilang juga itu bakal ada tentara GAM yang mau datang melakukan peperangan di rumah. Karena saya tidak sanggup untuk merawat Bapak, saya masukkan Bapak di rumah sakit. Ya bagus itu Bu ya, karena lebih bagus tinggal di rumah sakit. Iya. Ya. Oh ya, sebelumnya ibu sudah tahu belum? Ya, ini bapak mengalami apa? Sudah dijaga sebelum sama perawat-perawat yang lain? Oh, sebelumnya saya baru dipersilakan untuk mengunjungi Bapak. Jadi sebelumnya saya belum tahu riwayatnya Bapak itu seperti apa. Ya Bu ya, kalau itu saya jelaskan ya. Suaminya ibu dia mengalami halusinasi. Halusinasi ya, Bu ya. Dia mengalami halusinasi. Bukan tahu kan halusinasi? Iya. Begini ya Bu ya. Saya akan ajarkan caranya ya untuk si bapak jangan mengalami halusinasi. Yang pertama, cara pertama, ketika bapak mengalami halusinasi, ibu percaya saja bahwa si bapak benar-benar dalam peperangan supaya si bapak merasa nyaman, ya, merasa nyaman terus merasa ya lebih percaya sama ibu ya. Terus yang kedua, ibu jangan pernah biarkan si bapak sendirian, ya, jangan biarkan bapak sendirian. Kalau bisa ibu lakukan kegiatan seperti makan bersama, jalan-jalan bersama, jalan-jalan ke mall atau jalan-jalan ke tempat yang indah, ya. Terus yang selanjutnya, ibu harus terus perhatikan obatnya bapak. Obatnya bapak tidak boleh putus-putus ya Bu ya, harus diminum terus-terus. Ya, ya saya akan jelaskan obatnya ya. Yang pertama warna orange ini namanya obat CPZ. Obat ini fungsinya manfaatnya untuk menghilangkan itu bayangan-bayangan ya. Ini diminum 3 kali sehari 1 tablet dari jam 7 pagi, jam 10 siang sampai jam 7 malam Ibu ya. Terus yang kedua obat ini yang warna hitam ini namanya obat HP ya Bu ya. Tapi bukan HP kayak BlackBerry, HP Samsung ya Bu ya, itu tidak bisa dilawan Bu ya. Iya. Ini obat HP namanya HP. Iya. Ini fungsinya untuk merilekskan bapak supaya jangan pernah tegang gitu ya Bu ya. Ini diminum juga 3 kali sehari 1 tablet seperti yang tadi saya jelaskan untuk obat pertama ya Bu ya. Iya. Terus obat yang terakhir ini yang warna putih namanya obat PHP, fungsinya untuk merilekskan pikiran bapak. Diminum juga 3 kali sehari seperti yang pertama tadi saya bilang, 1 tablet juga ya, tablet 3 kali sehari ya Bu ya. Sebelumnya Ibu sudah mengerti yang tadi saya jelaskan tentang obat caranya? Iya, saya mengerti. Ya, Ibu mengerti ya? Iya. Oh iya Bu ya, ada lagi ya. Kalau misalnya bapak sudah terjadi halusinasi, ibu samperin bapak terus ibu tepuk punya bapak seperti ini ya. Terus katakan sama bapak, Pak, apa yang kamu lakukan? Kamu ingat tidak apa yang perawat-perawat yang sudah ajarkan kepada bapak? Sebelumnya saya juga sudah ajarkan ibu ya. Ibu tanya ke ibu sedia Bu ya. Nah, terus yang terakhir, oh ya, ibu sudah paham kan tentang cara-cara yang tadi yang saya bilang tuh? Iya, Bapak. Ya. Iya. Terus bagaimana perasaan ibu biasa kayak kita berbincang Baik, ya alhamdulillah saya bisa seraplah apa yang nurse kasih tahu sama saya sehingga saya bisa merawat Bapak nanti bagaimana cara saya untuk merawat Bapak. Oh ya Bu ya, mungkin sekian dari pertemuan kita. Sebelumnya nanti ada temanku mungkin besok
dia akan bertemu lagi sama ibu untuk tindakan lanjut oleh bapak. Maksudnya perawatannya bapak langsung terhadap bapak ya. Nanti mereka akan praktekkan besok, ya mungkin besok lah. Kalau jika ibu memang punya waktu besok, mungkin besok cepatnya lah ya. Ibu ada waktu besok? Ya ada. Oh iya. Nah, ya nanti saya bilang sama mereka ya besok ya. Iya, satu lagi ya. Ibu jangan pernah lupa. Ya, jangan sama bapak, sama bapak. Iya. Kalau gitu saya keluar dulu ya, Bu ya. Iya. Terima kasih. Saya pergi dulu ya, Bu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadinya Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Ibu. Pagi. Pagi, Pak. Pagi. Ibu, bagaimana keadaan Bapak hari ini? Alhamdulillah, teman-teman. Ini, Pak, ini saya perawat baru yang ditugaskan untuk menyambung beberapa bagian untuk menghilangkan atau mengurangi hasil halusinasi dari Bapak pada saat menjadi ya, Bu. Bu, apakah Bapak sudah rutin minum obatnya? Ya, Ini, Ibu punya waktu beberapa menit buat saya? kalau sekarang bisa. Ibu maunya berbincang-bincang di mana? Singkat khusus. Bu, pada saat Bapak mengalami halusinasi, Ibu bisa ajarkan beberapa teknik selain yang sudah diajarkan sama perawat-perawat sebelumnya. Yang pertama, Ibu bisa menyentuh Bapak lalu mengatakan, pergi kau hanya bayangan tidak nyata. Itu ya Ibu. Lalu bisa juga dengan mengajak Bapak ngobrol supaya pikiran Bapak tenang, tidak risau ya. Atau di sini lo melihatkan beberapa album untuk menghilangkan kecemasan Bapak, untuk mengingat marilah yang memotivasi Bapak untuk bisa mengingat pasangan kebahagiaannya waktu itu. Ibu masih ingat apa yang saya bilang tadi? Kalau begitu saya minta beberapa kali untuk menanyakan kepada saya apakah Bapak setia Ibu sudah ingat. Ini Pak bilang sama kayak Maya. Pergi kau tidak nyata. Bapak bisa bilang tidak Pak begitu? Coba Bapak ikuti. Pergi kau. Itu tidak nyata. Ya bagus Pak, Ibu begitu caranya. Apakah Bapak ini waktu kita makan suami di pinggir jalan? Iya. Senang nggak ya Pak? Wih, bahagia sekali. Ya begitu Pak. Oh ya. Saya segera bangun. Oh ya. Cepat sudah enggak. lobet, sudah lobet. Saya Cepat. teman Bapak pimpinan bioskop apa? Boleh. Pesan lagi aja. Senang. Baik, gitu Pak. Kalau Bapak lagi ada jenuh, Ibu bisa mengajaknya menonton atau dengan musik bareng-bareng. Yang penting pikiran Bapak tenang ya kan Pak? Iya. Ya. Kalau begitu Pak, saya permisi dulu. Ibu jangan lupa obatnya. Terus kalau ada masalah lagi yang lebih lanjut, bisa hubungi perawat di rumah sakit untuk dibawa dari rumah sakit. Terima kasih atas waktunya Ibu.
supaya ibu bisa bercakap dengan bapak jangan sampai ditinggal sendiri. Oh, jadi harus berbincang-bincang sama ya? Iya. Dari mana bu?